أنتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. Allah. Segan Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut Haji Aziz. Thumma ilayna turja'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: kafa bil mauti wa izatu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati keluarga kita yang sedang tertimpa musibah, Akhina Romli, juga sama-sama kita hormati Pak Lurah kita, Pak Lurah Kayuara, juga para ustadz yang sudah sempat hadir malam hari ini. Ada Ustadz Haryono Handoko, Ustadz Haji Nizar, Ustadz Saidi, juga ada Ustadz Abdul Hamid, Ustadz Nizar, Ustadz Wahyudin, Ustadz Adib, dan banyak ya. Tentunya Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah takziah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kita nikmat baik iman maupun Islam, terutama pada kesempatan malam hari yang mulia ini. Dua nikmat masih kita dapatkan yang oleh Rasulullah SAW dikatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas asihatu wal faragh. Ada dua nikmat, kata Rasulullah, selalu dilupakan oleh umatku, terutama umatku yang ada di PBS ini, ya, yaitu nikmat sehat dan sempat. Jadi Ustadz Komarindang dikala yang sehat, dikala yang sempat, ya. Ada yang dia sehat tidak sempat hadir, ada dia sempat hadir kurang sehat. Nah, kita alhamdulillah kita sehat, kita sempat, alhamdulillah kita bisa hadir di kediaman saudara Romli ini dalam rangka kita turut mendoakan atas telah berpulangnya ke rahmatullah ayahanda kami Haji Samsudin bin Kusim yang menutup usia 73 tahun. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan nanti beliau akan diampuni oleh Allah dosanya sehabis-habisnya, dilipat gandakan amal ibadah semasa hidupnya, dan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Jadi kalau kita mendoakan kawan atau saudara kita, jangan tanggung-tanggung, karena doa itu akan kembali kepada kita. Ibu bapak hadirin wal hadirat, salawat dan salam tidak lupa pula kita peruntukkan buat Tuhan agung kita Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan syafaatnya akan kita raih bersama-sama. Oleh karena itu mari lisan kita biasakan membaca selawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lantaran majelis yang tidak dibacakan selawat, kata Rasulullah, bagaikan majelis bangkai. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Anas bin Malik bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kata Anas bin Malik, mana lebih bagus, ngabulkan hajat sesama muslim atau sembahyang sunat 100 rakaat? Maka jawab Rasulullah, ngabulkan hajat sesama muslim, maksudnya hadir seperti kita malam hari ini, lebih bagus, lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Dengan kehadiran kita malam hari ini Bapak Ibu, mudah-mudahan kita sudah mendapat pahala bagaikan sembahyang sunat 1000 rakaat. Namun demikian Ustadz Komarindang, masih banyak yang belum hadir. Siapa tahu mereka lagi sedang sembahyang sunat 1000 rakaat di rumahnya masing-masing, ya sebagai pengganti dia tidak hadir. Agama Islam banyak benar memberikan kemudahan-kemudahan yang semestinya kita manfaatkan. Ketika Rasulullah meninggal, banyak yang ikut menyolatkan jenazah beliau, dan banyak juga yang mengantarkan jenazah beliau ke kubur. Itu juga kata Rasulullah bakal mendapat 2 qirat, sementara 1 qirat saja Bapak bagaikan gunung Uhud besar pahalanya.
Jadi kalau kita ikut nyolatkan, ikut ngantar, kita dapat 2 qiraat, sementara 1 qiraat saja sebesar gunung Uhud. Jadi kalau ada lokak seperti ini jangan dilewatkan. Cuman kita kalau kadang nggak ini ya takziah atau melayar itu ikut sholat, ikut ngantar, ikut sholat, ada yang tidak sama sekali, itu rugi, ya dah, rugi. Wajar kata Allah, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan kerugian. Benar. Misal sudah sholat, saya kemarin ada yang ambil 5 waktu baik, tidak malas qobliyah ba'diyah, itu rugi itu. Pergi ke tempat ruang sedekah, kau melamun, ada yang ngantuk bang Ali, coba masa-malam zikir misalnya kan, ini dah ngeruani isian untuk rangkaian baju ini. Boleh ngedit itu, no, ngeruani ngedit nak lunas selalu uang, ya. Itulah. Jadi gitu ini kan selalu, makanya kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu diilhami, dibekali dengan fujur dan takwa. Ketika manusia itu dia condong kepada fujur, maka dia selalu nak maksiat. Ketika dia takwanya meningkat, nah dia nak ibadah terus. Dan alhamdulillah di PBS ini saya tahu ada kiai kita Ustaz Nizar ini, subhanallah ya, keberkahan beliau ini jamaahnya banyak, alhamdulillah. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, di pagi Senin kan dalam kisah itu Ustaz Nizar ya, ketika Rasulullah nak meninggal itu uang tu bahasa kita tu ribut, aina Rasulullah, piye Rasulullah, bahasa kita di mana Rasulullah ngapain dah hadir dah oh di mana mana lah itu bahasa apa dah dah kan dia teribut dah aina Rasulullah, piye Rasulullah ya oh di mana Rasulullah ngapain lah ini imam kasar. Akhirnya Rasulullah dibimbing ke masjid, cuma ndak ngimam Ustaz Nizar, yang imam Abu Bakar Siddiq. Sholatlah Rasulullah bersama Abu Bakar. Selesai sholat Rasulullah langsung menuju balik ke rumahnya. Itu Rasulullah ya, kalau sudah sholat balik ke rumah, tidak penting. Kita tidak kilo puluh pasar dulu ya. Nabi tidak balik ke rumah. Apa balik ke rumah? Sekamarinang nemui putrinya Fatimah Zahra. Ya Fatimah, kata Rasulullah, di bawah tempat tidur aku itu tidak salah masih ada uang 7 dinar. Nyuklah pakai miskin, sedekahkanlah. Karena saya malu, kata Rasulullah, kalau meninggalkan uang 7 dinar yang tidak dimanfaatkan. Kalau kita menggali ya, uang PBS kak makin banyak meninggalkan ratanya makin bagus menggali ya. Rasulullah malu meninggalkan uang 7 dinar yang tidak dimanfaatkan. Sudah kata Rasulullah, sedekahlah, nyuklah pakai miskin. Ya, ibarat zaman sekarang ini kan, nyuklah di Ustaz Zul, dia nak bangun masjid. Nah misalnya kan, dia lagi nama, misal aku tuh tahu baik, kamu udah tahu. Ya kami kan kemarin lagi bangun masjid ini untuk santri-santri. Kalau Ustaz ini Hamid, beliau sudah aja ya. Sampai mana cerita tadi? Nah, malu ujar Rasulullah, aku malu meninggalkan uang 7 dinar yang tidak dimanfaatkan. Akhirnya Rasulullah berbisik kepada putrinya. Pada bisikan pertama Pak nangis Fatimah. Lalu berbisik lagi Ustaz Komarina, bisikan kedua Fatimah tersenyum. Kenapa Fatimah menangis pada bisikan pertama? Karena Rasul membisikkan, kata Rasulullah, aku tidak lama lagi ya Fatimah akan meninggalkan dunia yang mudah hancur ini, dunia yang panah ini ya, yang tidak kekal gak nak tinggal tuh. Sedih nangis dia karena nak berpisah dengan bapak. Lalu berbisik lagi, ternyata pada bisikan kedua Fatimah tersenyum. Kenapa Fatimah tersenyum? Karena Rasul membisikkan, kata Rasulullah, ya Fatimah, di antara keluarga kita yang pertama kali Rasul aku, kau Fatimah. Kan ibu-ibu kau Fatimah. Oleh karena itu Rasulullah Fatimah tersenyum. Kalau kita menggali walaupun anak Rasul bapak kayak dulu ya Bu Fatimah bahagia, memang Rasulullah paling dekat dengan Fatimah ya. Nah rupanya Ustaz Komarina lagi ngomong-ngomong itu ada yang nonton rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rasulullah mas'ulun jiddan. Rasulullah yang terima tamu Ustaz Adib karena sedang sakit kan, bahasa Arab itu kan mas'ulun jiddan kan? Nonton lagi tamu itu. Katakan saya yang datang. Ente boleh terima. Bu, terima sampai teh tuai. Lagi ngerinya seramnya. Sampai 3 kali Ustaz Komarina, sehingga Rasulullah bertanya, ya Fatimah, man fil kharij, siapa Fatimah di
Ujung bahasa kita dapat lima. Sampai di luar itu Kurwani. Tidak tahu ya Rasulullah. Sudah saya katakan Rasulullah sibuk kok masih baik. Oh jadi kau tidak tahu yang datang itu? Tidak tahu saya. I don't know. Itu. La arif, la afham. Oh, dia kata Rasulullah. Jadi kau tidak tahu ya Abi. Tidak tahu, aku baru ini tamunya agak seram. Oh, kata Rasulullah, ya Fatimah, yang datang itulah yang selalu memisahkan antara ibu dengan bapak, memisahkan anak dengan orang tua, memisahkan kekasih dengan kekasih. Pikir Fatimah lagi jahat tamu itu, ada? Fatimah ada tahu bu, kalau yang datang itu malaikat maut. Oh, malaikat maut nih kata Rasulullah, masuk. Ya terima ini sini. Kenapa malaikat maut datang ke sini? Apa nak sanyo baik, apa nak nyabut-nyawe di rumah ini? Apa kata malaikat maut? Ya Rasulullah, aku tidak pernah sanyo baik. Kali kita juga dah galak pak yo sanyo ini. Aku apa datang pasti nak nyabut-nyawe. Oh jadi nak nyabut-nyawe? Iya, kalau Rasulullah bersedia. Kalau Rasulullah belum bersedia, bisa bayar aku nak balik. Lemak ya ada semacam tawar menawar itu hanya Rasulullah pak. Bang Sudi datang ke rumah Ustaz Nizar. Ustaz Nizar kan umur. Subhanallah. Kenapa Ustaz Nizar yang ada? Ya. Nah, kata Rasulullah, jadi nak nyambut kami aku? Iya, kalau Rasulullah bersedia. Kata Rasulullah, kalau aku belum bersedia, ya sudah itu namanya nanti ilaihi raji'un. Kalau misalnya kan ya aku bersedia, ya itu ilaihi raji'un. Sudah kata Rasulullah, aku maika baik, ini baik ya. Maka Rasulullah pas meninggal 63 tahun. Bapak ini 73 tahun, berarti berapa bonusnya? Kalau dia ibadah, bonus dia namanya ibadah, yo bonus. Nah jadi jangan bangga dulu kita umur lebih dari Nabi ya. Kalau kita ibadah, maka kita ini Bapak jangan berdoa ya Allah panjangkan umurku. Cak takut aneh saat itu komerinang panjangkan umurku, cuman ibadah negala sholat nak kau di rumah padahal masjid dekat misalnya kan ya. Jadi pak aku ulang lagi bu laki ibu suruh ke masjid semayang, jangan kau di rumah. Kalau bapak-bapak hobi semayang di rumah kasih mukena warna pink cap Hello Kitty. Ya aku udah nyinggung ya, yang tersinggung alhamdulillah, semoga berubah. Tapi bagus masjid Ustaz Nizar rame, dia rame terus ya dah. Itu. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, tentunya kita mengaku umat Rasulullah bukan aku nanya dulu kamu nih sampai jam berapa cek yogan ini? Ya 10. Ayo 10. Aku udah balik dari tadi yang nunggu sih guys. Ya. Nah, kita ini ngaku umat Rasulullah. Kalau di Rasulullah 63 tahun. Jadi yang malami kak sudah 62 tahun 11 bulan. Berapa lama lagi? Nah, ya dah. Ya, diharap makan yang lemak-lemak, ya dah. Nah. Oi Pak, hati-hati bu, aku bukan nakuti. Mati itu ya tidak milih tua, muda, pokoknya diacak, ya. Kalau misalnya mati kan berdasarkan huruf abjad kan lemak kan gitu kan ya. Kalau pertama Ahmad, Anita, Abdullah, Aniza misalnya. Makanya itu lah Ustaz. Ya. Aku Z. Iya, mati bagaikan buah nio yang potek jatuh nyampak, yang dogan juga mah itu, ya. Jadi dia ada itu, udah beli-beli. Oleh karena itu Bapak Ibu kita persiapkan. Alhamdulillah yang hadir ini lah siap galau-galau nak mati, tidak? Aman aku masalah mati tidak boleh berbudi Pak. Bapak Ibu duluan lah, belakangan menjadi. Atau sebaliknya aku belakangan Bapak Ibu duluan juga jadi, ya dah boleh. Ibu Bapak hadirin wal hadirat. Manakala teman kita, sahabat kita, tetangga kita meninggal, kita udah baca lagi nak sanyo-sanyo, udah baca lagi nak tandang-tandang, paling kita ziarah ke kubur. Utsman bin Affan tiap kali ziarah ke kubur ibu selalu meneteskan air mata, nangis. Utsman bin Affan, ya Utsman limada anta tabki, ngapain nggak nangis? Giliran diceritakan surga atau neraka nggak ada nangis. Terpecilingan terkali di kuburan nggak nangis. Kata Utsman bin Affan, aku nangis, aku sedih, ya dah. Karena di dalam hadis ya bahwa kuburan itu adalah gerbang yang pertama kalau ditinjau dari segi akhirat dan gerbang yang terakhir kalau ditinjau dari segi dunia.
Barang siapa yang selamat di gerbang itu, maka selanjutnya dia akan selamat di padang mahsyar, di sirat, di mizan, ya. Tapi barang siapa yang sudah mengalami kesulitan di gerbang itu, maksudnya di kuburan, maka dikatakan al-mautu babun. Kematian itu adalah sebuah pintu. Wa kullun nas dakhiluha. Setiap manusia akan memasuki pintu kematian itu. Nah, tentu kita kepengen selamat, Bapak ya. Kalau kepengen selamat, ya kita harus berubah. Nah, kata Abu Lais As-Samarkandi, ada resepnya. Kalau pengen selamat, sholat kita baguskan, gitu ya. Ya, kita kan Islam, Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Ada yang sembahyang maghrib, baca tak baca Islam? Baca. Ya, ada yang sembahyang subuh, lohor, asar, maghrib, selam selama kamu, ya kan? Nah, jadi harus 5 waktu, ya. Dan itu pun qobliyah ba'diyah dikerjakan. Ya. As-salatu awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal yang pertama kali ditanya oleh Allah adalah salat, ya. Jadi kalau salatnya tidak bagus, kan hancur yang lainnya. Oleh karena itu salat baguskan, Pak ya. Kita cepat sedikit hari malam. Yang kedua, yang harus dibaguskan banyak baca Quran, ya. Baca Quran. Anak-anak TKTP itu ada lagunya, Komar. Baca Al-Quran, jangan kau lupakan. Baca Al-Quran, pedoman umat Islam, ya. Baca Al-Quran, jangan kau lalaikan. Pahami Al-Quran lalu diamalkan. Bila Quran engkau baca, hatimu kan sebening kaca. Allah tak akan mencercahkan jauh dari siksa. Tapi bila kau lalaikan, Allah akan menyengsarakan jauh dari kebahagiaan. Kan jadi teman setan. Yang dah galak baca Quran berteman dengan setan. Apa nade bapak-bapak atau siapa be muka babul kami? Selatur, balak 12. Apa kata setan? Jangan diganggu, itu CS itu. Ya. Tidak bingung, mana deh berubah. Karena banyak habis waktu kau main gak boleh sekali hiburan, ya. Bila perlu, subhanallah, ya. Alhamdulillah, bisa kira kada selatur, ya. Ayo, atau ngucap istighfar, ya. Ibu bapak hadirin wal hadirat, jadi sholat baguskan, baca Quran banyak-banyak. Yang ketiga, agar kita selamat di kuburan itu banyak sedekah. Ya, kalau baca senping sedekah. Nah, itu sen warna biru jadi senping, ya. Merah. Nah, kuning aki lagi dang nyari dana. Kami kan bangun WC untuk santri itu, ya. Nah, masjid atau bangun, alhamdulillah. Nah, jadi malam ini kalau ada yang galak ngajak bayar untuk mereka udah tahu kamu, ya. Ya boleh malam ini besok jadi. Hubungi nomor HP 0822 1047 92841 Zul. Katanya nak bangun WC. Yo, apalah yang kurang? Itu apa tuh upah tukang. Tidak upah tukang. Ibu bapak, jadi sedekah banyak tuh. Sebab as-sadaqah tuh tadfa'ul bala. Dengan sedekah itu menolak bala. As-sadaqah tuh tutfi'un nar. Dengan sedekah banyak sedekah memadamkan api neraka. Cita-cita orang yang dalam kubur itu minta kepada Tuhan, bahasa kami request, ya Allah, hidup ke kami 5 menit be. Parami, ya Tuhan, nak apa ngah? Kami nak semayang. Dulu Ustazul ceramah menggebu-gebu, kami masih caidak be semayangnya masih malas pula. Nah, kami nyesal, kami nak semayang. Nehi, ya Tuhan. Baca lagi, ya. Dulu ngapain ngada galak, sungguh-sungguh, ya. Yang kedua, ya Tuhan, hidup ke kami 5 menit be. Ya, nak apa ya Tuhan? Kami nak bersedekah. Ibaratnya kalau dikabul ke Pak, Bu, 5 menit itu dikabul ke Tuhan, hidup ke Tuhan kan kadang ya. Kumpul sini. Coba kumpul. Walet situ jualah, ya. Apa namanya tuh kan ya, kebun sawit situ jualah, sawah situ jualah, rumah situ jualah. Saya nyuruh Ustaz Zul, dia bangun pesantren. Ya misal kan. Nyesal mereka. Nah, kita ini masih hidup, laju pula Pak, nunggu sama lagi. Banyak sekarang orang tidak mikirkan bagaimana mati bahagia, tapi selalu mikirkan bagaimana hidup bahagia. Lekong ngejar dunia, tahu-tahu meninggal dunia. Nah, oleh karena itu, mumpung ya sekomari, mumpung masih ada waktu, lajulah. Jadi sedekah banyak-banyak, baca Quran banyak-banyak, sholatnya lengkapi, dan yang paling akhir banyak-banyak baca tasbih. Ketika Rasulullah selesai ceramah ini, Rasulullah menunjuk tahu para sahabat, hei para sahabat, ujar Rasulullah, ijma'u, kumpul. Lima saya Rasulullah.
Itu Rasulullah di luar masjid itu ada fakir miskin yang sedang minta-minta. Kalau kamu nak sedekah jual, keluar semua. Ada satu orang tidak keluar, namanya Abu Umamah. Hei Abu Umamah, kata Rasulullah, limaza anta la takhruj, ngapa enggak keluar? Apa kata Abu Umamah? Aku lagi butuh ya Rasulullah. Sesuai saya ini dah. Lalu mulut hukuman kami kau baca apa? Saya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Nah, kata Rasulullah, kalau kau lagi butuh, lalu kau baca tasbih tadi, maka kau bakal mendapat pahala bagaikan mereka yang berderma secanting emas. Oh, besok pahalanya deh. Cuman kita dari rumah ke sawah, dari rumah ke pasar, apa yang dibaca? Tidak ada. Paling muter lagu dungu cikedung 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 cikedung. Ujar kawannya kami rumah kamu cikedung cikedung. Oh ya tahlilan apa ya kami lah benerin. Kami lah jadi keluarga ABG. Apa ABG? Anak beranak gilo galau. Jadi kalau di komplek ini ada yang cikedung wajib sholat, itu namanya keluarga ABG, anak beranak gilo galau. Ya, iya itu. Jadi baguskan sholat, Quran baca, tasbih, sedekah dan sebagainya ya. Dan 4 yang harus dijauhkan, jangan galak bohong, tapi bohong yang pahala doh kan. Kemudian yang kedua jangan khianat, dan yang ketiga jangan riba atau fitnah, dan yang paling akhir jangan sampai kencing dan bersih basuh. Kadang saya kemarin anak kecil, cuman bukan anak kecil baik Pak Tuari ya, wong tua galak juga dibalik terus warwir. Ya, alam ada bersih. Suatu hari Rasulullah berjalan bersama Madinah, berjalan di kuburan. Terus tetap kejut Rasulullah. Ya Rasulullah, masa ada apa? Diam ya Rasulullah. Nah, ada kena siksa di kubur. Ternyata kubur pertama gara-gara kencingnya tidak bersih bebasuh. Yang kedua, ibu-ibu yang nggak akan berjalan galak an-namimah. Apa sanizar? Galak ngadu domba ya. Jadi kena siksa. Nah, waktu itu Rasulullah meti apa itu daun apa pelepah kurma ya, ditancapnya. Cuma tanah Arab tuh kan mudah kering ya, cuma jadilah istirahat setengah jam dari siksaan ya, itu akhirnya ya maksud itu Rasulullah tuh ngambil berkahnya besar adib ya, maksud itu ya. Nah jadi Pak misalnya menziarah kita nanam kembang di kuburan apa baca selawat ya itu, jangan sampai kita apa namanya itu tidak kencing tidak bersih basuh kencingnya. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Hari sudah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau di motor tuh ngejim saya stop langsung. Jadi hati-hati Ustaz Izan yang banyak disebut tadi ya.